Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu pola bilangan. Di bagian yang pertama ini kita akan membahas mengenal pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Untuk mengetahuinya, coba kita perhatikan berikut ini. Pernahkah kalian memperhatikan sebuah dadu? Umumnya, dadu memiliki bilangan-bilangan yang digambarkan dalam bentuk bulatan. Coba perhatikan gambar dadu berikut. Ini dia gambar sebuah dadu di mana terdapat bulatan-bulatan dalam setiap sisi dadu. Gambar tersebut menunjukkan bahwa dadu memiliki bulatan-bulatan kecil yang disebut dengan noktah atau titik di setiap sisinya. Noktah-noktah tersebut mewakili bilangan-bilangan yang ditentukan. Satu noktah mewakili bilangan 1, dua noktah mewakili bilangan 2, dan begitu seterusnya hingga 6 noktah mewakili bilangan 6. Dari hal tersebut, kita dapatkan gambaran bahwa pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Ya, jadi pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang membentuk pola tertentu. Istilah pada pola bilangan. Terdapat istilah-istilah dalam pola bilangan, di antaranya yaitu yang pertama ada U, yang disebut dengan suku atau urutan dalam pola bilangan. Kemudian yang kedua ada UN, yaitu suku ke N atau urutan bilangan ke N. Coba perhatikan, ada sebuah pola bilangan, yaitu 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. 1 di sini merupakan suku pertama atau disebut dengan U1, yaitu suku pertama atau urutan pertama. Kemudian 4 sebagai suku yang kedua atau U2. Kemudian 7 merupakan suku yang ketiga, 10 merupakan suku yang keempat, dan seterusnya. Jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Yang kedua pola bilangan genap. Yang ketiga pola bilangan persegi. Yang keempat pola bilangan persegi panjang. Yang kelima pola bilangan Fibonacci. Yang keenam pola bilangan segitiga Pascal. Dan yang ketujuh, pola bilangan lainnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Sesuai dengan nama polanya, bahwa pola bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi oleh bilangan 2 ataupun kelipatan dari 2. Pola bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dikarenakan terdapat pola dalam bilangan ganjil, maka untuk mendapatkan nilai bilangan ganjil yang ke N, dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu UN. Suku ke N itu diperoleh dari perkalian 2N dikurang dengan 1. Oke, langsung ke contoh. Diketahui pola bilangan, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya.
pertanyaannya adalah tentukan yang pertama 3 suku berikutnya, yang kedua suku ke-50-nya berapa. Penyelesaian yang pertama, oke, kita tuliskan kembali pola bilangannya, yaitu 1357 yang merupakan pola bilangan ganjil. Oke, pertanyaan yang pertama, 3 suku berikutnya berapa? Perhatikan, dalam pola bilangan tentu terdapat selisih ataupun jarak antara bilangan 1 ke bilangan 2, kemudian bilangan kedua ke bilangan yang ketiga, dan begitu pula seterusnya. Ini dia. Nah, terdapat jarak antara bilangan yang pertama ke bilangan yang kedua, bilangan yang kedua ke bilangan yang ketiga, bilangan yang ketiga ke bilangan yang keempat, dan seterusnya. Nah, perhatikan. Jarak ataupun selisih ini disebut dengan B atau disimbolkan dengan huruf B, yaitu beda, selisih, atau jarak. Beda atau selisih atau jarak dapat diperoleh dari UN dikurang UN-1, atau secara sederhana B itu diperoleh dari U2 dikurang U1, atau U3 dikurang U2, atau bisa juga U4 dikurang U3, dan begitu pula seterusnya. Sehingga beda di sini adalah 2. Kenapa 2? Karena selisih adalah suku yang kedua 3 dikurang suku yang pertama 1, maka 3 dikurang 1 adalah 2. Kemudian perhatikan, suku yang ketiga adalah 5, suku yang kedua adalah 3, maka 5 dikurang 3 adalah 2. Nah, begitu pula seterusnya, sehingga kita dapatkan selisih ataupun jarak dari setiap sukunya adalah 2. Maka dapat dipastikan seluruh bilangan dalam pola bilangan ganjil memiliki jarak ataupun beda atau selisih antar bilangannya, yaitu 2. Maka bilangan yang berikutnya sudah pasti. Nah, di sini 2 juga, maka 7 ditambah 2 adalah 9. Kemudian 9 ditambah 2 yaitu 11, dan 11 ditambah 2 selisihnya yaitu 13. Maka kita temukan bahwa 3 suku berikutnya dari barisan ataupun pola bilangan ganjil 1357 adalah 9, 11, dan 13. Pertanyaan yang kedua, suku ke-50-nya berapa? Oke, perhatikan. Jika kita mencarinya dengan cara seperti soal yang pertama, ini bisa saja, tetapi memerlukan waktu yang lama. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah suku yang jauh, suku ke-50, atau bahkan suku ke-100, suku ke-1000, dan lain sebagainya. Maka untuk mempermudahnya, kita gunakan rumus yang sudah disampaikan di atas, bahwa untuk mencari suku ke N dalam pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N dikurang dengan 1. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Oke, yang ditanyakan adalah suku ke-50, maka ini menjadi nilai dari N-nya atau indeksnya. Oke, U50 sama dengan 2 dikali N. N-nya adalah 50, maka 2 dikali 50 dikurang 1. 2 dikali 50 adalah 100 dikurang 1, maka kita peroleh hasilnya adalah 99. Suku ke-50 dari pola bilangan ganjil 1357 dan seterusnya adalah 99. Pola bilangan yang kedua yaitu pola bilangan genap. Sesuai dengan namanya, bahwa pola bilangan genap adalah bilangan asli yang habis jika dibagi oleh bilangan 2 ataupun kelipatan dari 2. Disebut dengan bilangan genap. Pola bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Seperti halnya pada pola bilangan ganjil, terdapat pola bilangan dalam bilangan genap, sehingga untuk mendapatkan
suku ke n ataupun bilangan genap ke n dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu UN suku ke n itu diperoleh dari 2 dikali dengan n-nya. Langsung ke contoh. Diketahui pola bilangan 2, 4, 6, 8 yang merupakan pola bilangan genap. Tentukanlah yang pertama 3 suku berikutnya. Kemudian yang kedua suku ke-50-nya berapa? Penyelesaian. Untuk pertanyaan yang pertama, 3 suku berikutnya dari pola 2, 4, 6, 8 atau pola bilangan genap. Seperti halnya pada pola bilangan ganjil, kita tentukan terlebih dahulu selisih antar bilangannya atau antar sukunya berapa? Dari 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8. Oke, selisih tadi kita peroleh dari suku kedua dikurang suku yang pertama. Maka 4 dikurang 2 yaitu 2. Kemudian 6 dikurang 4, 2 juga. Kemudian 8 dikurang 6, 2 juga. Maka sudah dapat kita pastikan bahwa seluruh suku ataupun bilangan dalam pola bilangan genap memiliki selisih 2. Maka suku yang berikutnya berapa? 8 ditambah selisihnya 2, maka 10. Kemudian 10 ditambah selisihnya 2, 12. Kemudian 12 ditambah selisihnya 2, yaitu 14. Sehingga 3 suku berikutnya dari pola bilangan genap 2, 4, 6, 8 adalah 10, 12, dan 14. Pertanyaan yang kedua, suku ke-50-nya berapa? Oke, jika kita mencarinya secara manual atau satu persatu, bisa saja, tetapi memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, untuk mempermudahnya kita gunakan rumus yang sudah disampaikan. Ini dia, yaitu UN sama dengan 2 dikali N. UN sama dengan 2 dikali N. Kita masukkan, yang ditanyakan adalah suku ke-50, maka 50 menjadi nilai dari N-nya, indeksnya, yaitu U50 sama dengan 2 dikali N. N-nya adalah 50, maka 2 dikali 50. Sehingga 2 dikali 50 hasilnya adalah 100. Maka suku ke-50 dari pola bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya adalah 100. Yang ketiga, yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah kuadrat dari nilai suatu suku atau bilangan. Pola bilangan persegi yaitu 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Biasanya, bilangan persegi digambarkan sebagai berikut. Nah, ini dia pola bilangan persegi. Biasanya digambarkan seperti ini. Ini ada 1 titik, kemudian 4 titik, kemudian ada 9, kemudian ada 16, kemudian ada 25, dan seterusnya. Karena terdapat pola dalam bilangan persegi, maka untuk mendapatkan nilai bilangan persegi yang ke N, ini juga dapat ditemukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Ya, sesuai dengan pengertiannya tadi bahwa pola bilangan persegi adalah kuadrat dari nilai suatu suku atau bilangan. Maka bilangan atau indeks N-nya ini dikuadratkan. Langsung ke contoh. Diketahui pola bilangan 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya yang merupakan pola bilangan persegi atau biasanya disebut dengan pola bilangan kuadrat gitu ya. Nah, tentukanlah yang pertama 2 suku berikutnya berapa. Kemudian pertanyaan yang kedua, suku ke-10-nya berapa. Penyelesaian. Pertanyaan yang pertama, 2 suku berikutnya. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu pola bilangannya, yaitu 1, 4, 9, 16, dan 25. Sesuai dengan pengertiannya bahwa bilangan persegi ini adalah bilangan kuadrat,
maka kita tuliskan seperti ini untuk mempermudah. 1 adalah berasal atau kita dapatkan dari 1 dipangkatkan dengan 1. Kemudian 4, suku yang kedua ini kita peroleh dari 2 dipangkatkan 2. Oke, 9 ini adalah 3 dipangkatkan 2. Kemudian 16 adalah 4 dipangkatkan 2 atau 4 kuadrat. Kemudian 25 adalah 5 dipangkatkan 2 atau 5 kuadrat. Oke, dari pola ini sudah tergambar bahwa tentu suku yang berikutnya tinggal kita lanjutkan, kemudian dikuadratkan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang berikutnya sudah pasti 6 kuadrat atau 6 dipangkatkan 2, yaitu 36. Kemudian yang berikutnya 7 kuadrat atau 7 dipangkatkan 2, yaitu 49. Maka dua suku berikutnya yaitu 36 dan 49. Pertanyaan yang kedua, suku ke-10-nya berapa? Oke, tidak hanya 10 ya. Biasanya ini lebih banyak lagi, mungkin suku ke 50, 60, dan sebagainya. Maka untuk mempermudahnya kita akan menggunakan rumus yang sudah disampaikan, yaitu bahwa suku ke n itu diperoleh dari n dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Kita masukkan UN sama dengan n kuadrat atau n pangkat 2. Yang ditanyakan adalah suku ke 10, maka indeks atau n-nya ini adalah 10. U10 sama dengan 10 dipangkatkan 2. 10 dipangkatkan 2 berarti 10 dikali 10, yaitu 100. Maka suku ke 10 dari pola bilangan persegi ini adalah 100. Kalau yang ditanyakan suku ke 50 berarti berapa? Berarti n dipangkatkan 2. N-nya adalah 50, 50 dipangkatkan 2 berarti 50 dikali 50. Begitu pula seterusnya dalam pola bilangan persegi. Yang keempat yaitu pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang adalah bilangan yang membentuk persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang yaitu 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Nah, biasanya bilangan persegi panjang ini juga digambarkan sebagai berikut. Nih ada 2 titik, kemudian ada 6 titik, kemudian ada 12 titik, kemudian ada 20 titik yang di sini membentuk sebuah persegi panjang. Karena terdapat pola dalam bilangan persegi panjang, maka untuk memperoleh nilai bilangan persegi panjang yang ke n, ini juga dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu bahwa suku ke n ini diperoleh dari n dikali n plus 1. Langsung ke contoh agar lebih mudah memahaminya. Diketahui pola bilangan 2, 6, 12, 20, dan seterusnya yang merupakan pola bilangan persegi panjang. Tentukanlah yang pertama dua suku berikutnya. Yang kedua pertanyaannya adalah suku ke-20-nya berapa? Penyelesaian untuk pertanyaan yang pertama, dua suku berikutnya berapa? Kita tuliskan terlebih dahulu pola bilangannya, yaitu 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Oke, perhatikan. Kita akan melihat selisih ataupun jarak antara bilangannya atau antar sukunya. Dari 2 ke 6, ini adalah 4, atau 6 dikurang 2, sehingga diperoleh 4. Kemudian yang berikutnya 12 dikurang 6, yaitu 6. Yang berikutnya 20 dikurang 12, yaitu 8. Oke, perhatikan pola bilangan yang terbentuk 4, 6, 8. Dari 4 ke 6 berarti bertambah 2 ya. Kemudian dari 6 ke 8 berarti bertambah 2 juga. Maka sudah dapat kita pastikan bahwa suku yang berikutnya juga akan bertambah 2 nilainya. Selisihnya akan bertambah 2 juga. Maka di sini berapa? Yaitu 10. Nah,
bertambah 10, maka 20 ditambah 10 yaitu 30. Kemudian bertambah 2 lagi, maka berapa selisih berikutnya, yaitu 12. Maka 30 ditambah 12 adalah 42. Maka dua suku berikutnya dari pola bilangan 2, 6, 12, 20 yaitu 30 dan 42. Pertanyaan yang kedua, suku ke-20-nya berapa? Oke, kita masukkan ke dalam rumus bahwa UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Yang ditanyakan adalah suku ke-20, maka N-nya adalah 20. Sama dengan N, berarti 20 dikali dengan N ditambah 1. 20 ditambah 1. Oke, jika seperti ini kalian jumpai, maka yang dikerjakan dulu yaitu yang berada di dalam kurung. 20 ditambah 1. 20 dikali 20 ditambah 1 adalah 21. Sehingga 20 dikali 21 adalah 420. Maka suku ke-20 dari pola bilangan persegi panjang adalah 420. Yang kelima, yaitu pola bilangan Fibonacci. Nah, ini spesial, ini pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah bilangan yang setiap suku setelah angka 1 merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Pola bilangan Fibonacci yaitu 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Oke, langsung ke contoh ya. Diketahui pola bilangan Fibonacci, ini 1, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Tentukanlah 3 suku berikutnya. Oke, kita tuliskan penyelesaian pola bilangannya terlebih dahulu. 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Oke, perhatikan, sesuai dalam pengertiannya tadi bahwa suku setelah angka 1, setelah angka 1 berarti 2 di sini ya, karena pola bilangannya 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Setelah angka 1 berarti angka 2, berarti angka 2 ini berada di suku yang ketiga. Maka kita akan memulainya dari suku yang ketiga. Itu merupakan penjumlahan dari dua suku yang sebelumnya. Dua suku yang sebelumnya dari angka 2 ini berapa? Yaitu 1 dan 1, suku kedua dan suku yang pertama. Ya, maka 2 di sini diperoleh dari penjumlahan suku sebelumnya, 1 ditambah 1 atau suku yang pertama ditambah suku yang kedua. Kemudian suku yang ketiga berarti suku yang keempat, maksudnya suku yang keempat yaitu 3 diperoleh dari suku yang kedua ditambah suku yang ketiga, 2 suku sebelumnya. Kemudian 5 berarti dari penjumlahan 2 ditambah 3, 2 suku yang berikutnya. Maka di sini berapa? Sudah pasti penjumlahan 2 suku yang sebelumnya. 2 suku yang sebelumnya adalah 3 dan 5. Maka penjumlahan antara 3 dan 5 yaitu 8. Yang berikutnya berapa? Penjumlahan antara 5 dan 8 suku sebelumnya. 5 ditambah 8 yaitu 13. Yang berikutnya berapa? Berarti penjumlahan antara 8 dan 13 yaitu 21. Maka dua suku berikutnya dari pola bilangan 1, 1, 2, 3, 5 adalah 8, kemudian 13 dan 21. Begitu pula seterusnya dalam pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan yang keenam yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Seperti namanya, bilangan Pascal ditemukan oleh Blaise Pascal. Dengan susunan angkanya akan membentuk suatu segitiga. Pola bilangan segitiga Pascal yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, ini dia gambaran dari bilangan segitiga Pascal. Nah, ini dia membentuk sebuah segitiga gitu ya.
Ini yang pertama 1, kemudian ada 1 ditambah 1, 2, kemudian ada 1 ditambah 2 ditambah 1. Nah, setiap pinggir di sini nilainya 1. Nah, di sini kenapa bisa 2? Penjumlahan. Nah, membentuk segitiga nih antara 1 dan 1. Kemudian di sini bisa 3. 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 1, 3. Dan begitu pula seterusnya. Sehingga nih dapat diperoleh nih. Contoh, diketahui pola bilangan 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya yang merupakan pola bilangan segitiga Pascal. Tentukanlah dua suku berikutnya berapa. Nah, dari pola bilangan ini. Penyelesaian, kita tuliskan lagi nih pola bilangannya. 1, 2, 4, 8, 16. Oke, perhatikan. Di sini tadi kita dapatkan pola ya, bahwa 1, 2, 4, 8, dan 16 ataupun seterusnya ini diperoleh dari bilangan 2 yang dipangkatkan 0, 2 dipangkatkan 1, 2 dipangkatkan 2, 2 dipangkatkan 3, 2 dipangkatkan 4, dan seterusnya. 1 adalah 2 pangkat 0. Semua bilangan ketika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian 2 adalah 2 pangkat 1. Kemudian 4 adalah 2 pangkat 2. 8 adalah 2 pangkat 3. Berarti ini 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian 16 adalah 2 dipangkatkan 4. Maka berikutnya berapa? 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 4. Maka sudah dapat kita pastikan atau sudah dapat terlihat bahwa yang berikutnya adalah 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berapa? Berarti 2 dikalikan sebanyak 5 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sebanyak 5 kali ya. Bukan 2 dikalikan 5, bukan. Tetapi 2 dikalikan sebanyak 5 kali. 2 dikalikan sebanyak pangkatnya. Maka 2 dipangkatkan 5 yaitu 32. Yang berikutnya 2 pangkat 6. 2 dipangkatkan 6. 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Berarti 64. Maka dua suku berikutnya kita dapatkan yaitu 32 dan 64. Begitu pula seterusnya. Berarti 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, dan seterusnya. Yang ketujuh, pola bilangan lainnya. Pola bilangan lainnya, contoh yang pertama, tentukan dua suku berikutnya dari pola 1, 3, 6, 7, 11, 11, 16, dan 15. Oke, jadi dalam pola bilangan ini, pola bilangan umum tentunya, jadi nggak selalu tetap antara selisih bilangan yang pertama ke bilangan yang kedua, ataupun bilangan yang kedua ke bilangan yang ketiga. Penyelesaian, kita tuliskan kembali pola bilangannya, yaitu 1, 3, 6, 7, 11, 11, 16, 15, dan seterusnya. Kita lihat, jika kita perhatikan ya, dari bilangan yang pertama atau suku yang pertama ke suku yang kedua, berarti 1 ke 3. Maka selisihnya berapa? Yaitu 2. Kemudian dari bilangan yang kedua ke bilangan yang ketiga, yaitu dari 3 ke 6. Maka selisihnya adalah 3. Ini selisihnya 2, kemudian selisihnya 3. Kemudian dari 6 ke 7, selisihnya adalah 1. Nah, maka nggak dapat kita lihat polanya gitu ya. Maka ketika kalian menjumpai hal seperti ini, coba kalian lompati. Nah, kalau biasanya kita urut dari pola pertama, bilangan yang pertama ke bilangan yang kedua, bilangan yang kedua ke bilangan yang ketiga, dan seterusnya. Jika itu tidak kalian temukan pola yang tetap, atau terlihat pola yang memang itu berurutan, coba kalian lompati dari bilangan yang pertama ke bilangan yang ketiga. Berarti dari 1 ke 6. Kemudian dari 6 ke 11, lompat juga. Lompatnya sama ya, kalau lompatnya 1 berarti 1 semua. Kemudian dari 11 ke 16, kita lihat selisihnya berapa sih? Dari 1 ke 6.
maka selisihnya 5. Nah, kemudian dari 6 ke 11, 5 juga. Dan dari 11 ke 16, selisihnya adalah 5 juga. Nah, maka sudah dapat kita tentukan nih, di bilangan lompat yang pertama ini, selisihnya adalah 5. Maka dari 16 ini sudah pasti juga 5 juga selisihnya. Nah, maka dari 16 ini dengan selisih 5, maka suku yang berikutnya di sini berapa? 16 ditambah 5, yaitu 21. Kemudian yang berikutnya, nih, bilangan yang kedua, berarti lompat ke bilangan yang keempat dan seterusnya. Dari bilangan 7 ke 11, kemudian dari 11 ke 15. Selisihnya berapa kita lihat? Dari 3 ke 7. Berarti selisihnya adalah 4. Kemudian dari 7 ke 11, 4 juga. Dari 11 ke 15, 4 juga. Maka sudah terlihat bahwa suku yang berikutnya juga sama, akan memiliki selisih 4. Nah, maka 15 ditambah 4 yaitu 19. Kita temukan dua suku yang berikutnya yaitu 21 dan 19. Contoh yang kedua, tentukan dua suku berikutnya dari pola 2, 1, 4, 4, 8, 9, 14, 16, dan seterusnya. Penyelesaian, kita tuliskan kembali pola bilangannya. Oke, kita cermati. Dari 2 ke 1 berarti berkurang 1 ya. Kemudian dari 1 ke 4 bertambah 3. Di sini min 1 berarti di sini 3. Kemudian dari 4 ke 4 0. Min 1, kemudian 3, kemudian 0. Berarti enggak berurutan ya, atau tidak terlihat pola yang tetap gitu ya. Maka coba kita lompati lagi dari 2 ke 4, kemudian dari 4 ke 8, 8 ke 14. Kita lihat selisihnya. Dari 2 ke 4 selisihnya adalah 2. Kemudian dari 4 ke 8 selisihnya adalah 4. Kemudian dari 8 ke 14 selisihnya adalah 6. Kita lihat 2, 4, 6 selisihnya. Maka bertambah 2 ya. Bertambah 2 terus ya. Maka terlihat nih selisih yang berikutnya bertambah 2. Jadi berapa? 8. Maka berapa suku yang berikutnya di sini? 8 ditambah dengan 14 atau 14 ditambah dengan 8 yaitu 22. Kemudian dari suku yang kedua 1 ke 4, kemudian 4 ke 9, kemudian 9 ke 16. Kita lihat selisihnya dari 1 ke 4 adalah 3, kemudian dari 4 ke 9 adalah 5 selisihnya, kemudian dari 9 ke 16 selisihnya adalah 7. 3, 5, 7. Ini juga bertambah 2 ya. Maka suku yang berikutnya juga selisihnya akan bertambah 2 yaitu 9. Maka berapa suku berikutnya di sini? 16 ditambah dengan 9 yaitu 25. Maka dua suku berikutnya kita peroleh yaitu 22 dan 25. Baiklah, demikian materi yang dapat Pak Guru sampaikan di bagian yang pertama tentang pola bilangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan Pak Guru akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.